Bayangkan kamu sedang berdiri di tengah-tengah keramaian. Ratusan orang berlalu lalang, masing-masing dengan pikiran, masalah, dan tujuan mereka sendiri. Tapi, apa yang mereka pikirkan? Apa yang menggerakkan mereka? Apa yang sesungguhnya mereka inginkan? Kita hidup dalam dunia yang kompleks, di mana memahami orang lain adalah kunci untuk bertahan, bahkan menang. Tapi pertanyaannya, bagaimana caranya? Robert Greene punya jawabannya. Pernahkah kamu merasa bingung ketika seseorang yang kamu kenal tiba-tiba berubah sikap? Mungkin hari ini mereka ramah, tapi besok terasa dingin. Atau, pernahkah kamu berurusan dengan seseorang yang tampaknya selalu bisa memanipulasi situasi untuk keuntungannya sendiri? Pertanyaan-pertanyaan ini sering muncul dalam kehidupan kita sehari-hari. Robert Greene dalam bukunya The Laws of Human Nature mengajak kita untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi di balik perilaku manusia. Buku ini bukan sekadar kumpulan teori psikologi. Ini adalah peta yang membantu kita menavigasi permainan sosial yang rumit, permainan yang kita semua, sadar atau tidak, ikut mainkan setiap hari. Kita seringkali terjebak dalam situasi yang membingungkan karena kita tidak benar-benar memahami motivasi dan emosi orang di sekitar kita. Disinilah pentingnya memahami hukum-hukum yang mengatur sifat dasar manusia. Dengan memahami ini, kita tidak hanya bisa menghindari manipulasi, tetapi juga memanfaatkan pengetahuan ini untuk menciptakan hubungan yang lebih baik dan mencapai tujuan kita. Kamu mungkin bertanya-tanya, kenapa ini begitu penting? Jawabannya sederhana. Setiap interaksi yang kamu lakukan adalah bagian dari permainan sosial. Di tempat kerja, di rumah, bahkan di media sosial, kita semua terlibat dalam jaringan kompleks hubungan manusia. Dan seperti dalam permainan apapun, yang paling siaplah yang akan menang. Bayangkan seorang karyawan yang ingin naik jabatan. Dia tidak hanya bekerja keras, tetapi juga memahami bagaimana kolega dan atasannya berpikir. Dia mengerti kapan harus berbicara dan kapan harus mendengarkan. Dia tahu bagaimana membangun kepercayaan dan menghindari konflik. Inilah kekuatan memahami sifat manusia. Greene percaya bahwa memahami sifat manusia adalah keterampilan paling mendasar yang harus dimiliki setiap orang. Ini bukan tentang menjadi manipulatif atau licik. Sebaliknya, ini tentang memiliki kejelasan dan kesadaran. Dengan memahami apa yang menggerakkan orang lain, baik itu ambisi, ketakutan, atau kebutuhan akan pengakuan, kita bisa membuat keputusan yang lebih baik dan membangun koneksi yang lebih autentik. Pada akhirnya, memahami sifat dasar manusia adalah tentang memberdayakan diri sendiri. Ketika kamu tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik perilaku orang lain, kamu tidak lagi menjadi korban situasi. Kamu memiliki kendali. Dan dengan kendali itu, kamu bisa mengarahkan hidupmu ke arah yang kamu inginkan. Jadi, pertanyaannya adalah, apakah kamu siap untuk melihat dunia dengan cara yang berbeda? Siap untuk memahami hukum-hukum yang mengatur sifat dasar manusia? Jika iya, maka kamu sudah mengambil langkah pertama menuju kebijaksanaan yang lebih dalam. Pernahkah kamu merasa begitu marah hingga hampir mengirimkan pesan yang mungkin akan kamu sesali? Momen di mana jari-jari sudah siap mengetik balasan penuh emosi, tetapi sesuatu di dalam dirimu berkata, "Tunggu." Inilah situasi klasik yang dibahas Robert Greene dalam hukum pertama, mengendalikan irasionalitas. Menurut Greene, emosi adalah musuh terbesar logika. Setiap hari, kita dihadapkan pada situasi yang memicu emosi kuat, kemarahan, ketakutan, atau bahkan euforia. Masalahnya, keputusan yang diambil dalam keadaan emosional seringkali berujung pada penyesalan. Greene mengingatkan kita bahwa irasionalitas bukan sekadar kelemahan, itu adalah jebakan yang bisa menghancurkan hidup kita jika tidak dikendalikan. Bayangkan kamu baru saja mendapat email dari atasan yang isinya membuat darahmu mendidih. Kalimat-kalimat di kepala mulai mengalir deras, dan kamu merasa harus segera merespons. Tapi di titik itu, Greene menyarankan satu langkah sederhana namun sangat efektif. Tarik napas, tunggu, lalu pikirkan. Ini bukan soal menunda aksi, tetapi memberi ruang bagi logika untuk kembali mengambil kendali.
Emosi, sekuat apapun, adalah reaksi sesaat. Jika kamu bisa menunda respon, bahkan hanya beberapa menit, kamu memberi dirimu sendiri kesempatan untuk berpikir jernih. Ini adalah langkah pertama dalam mengendalikan irasionalitas. Tidak mudah, tapi sangat mungkin. Ada momen-momen di mana kita merasa didorong oleh kemarahan atau ketakutan yang mendalam. Namun, Greene mengajarkan bahwa kekuatan sejati terletak pada kemampuan untuk tetap tenang di tengah badai. Dia menyebutnya sebagai tenang di tengah badai, ketenangan di tengah kekacauan. Greene juga mengingatkan bahwa irasionalitas tidak selalu muncul dalam bentuk kemarahan. Kadang, euforia atau kegembiraan berlebihan juga bisa membuat kita lengah. Jadi, bagaimana cara melatih diri untuk lebih rasional? Langkah pertama adalah kesadaran. Sadari ketika emosimu mulai mengambil alih. Setelah itu, tarik napas dalam-dalam dan berikan dirimu waktu. Bahkan 5 menit bisa membuat perbedaan besar. Langkah kedua adalah mempraktikkan detachment, kemampuan untuk melihat situasi dari sudut pandang yang lebih objektif, seolah-olah kamu adalah orang luar yang mengamati. Kita tidak bisa mengontrol apa yang orang lain lakukan atau katakan, tetapi kita bisa mengontrol respons kita. Dan disinilah letak kekuatan sesungguhnya. Setiap kali kamu memilih logika di atas emosi, kamu tidak hanya memenangkan satu pertempuran kecil, kamu juga melatih dirimu untuk menjadi lebih kuat, lebih bijaksana. Ingat, emosi adalah bagian dari diri kita. Tidak mungkin untuk menghilangkannya sepenuhnya, tapi dengan latihan dan kesadaran, kita bisa memastikan bahwa emosi tidak menjadi penguasa, melainkan sekadar penasehat. Dan disinilah perjalanan menuju pengendalian diri yang sejati dimulai. Pernahkah kamu merasa seperti hanya menjalani hari demi hari, tanpa benar-benar tahu kemana arah hidupmu? Seolah-olah kamu hanyalah penonton dalam cerita yang sedang berlangsung? Robert Greene menyebut ini sebagai hukum narasi diri. Menurutnya, setiap orang menciptakan kisah tentang diri mereka sendiri. Sebuah cerita yang menentukan bagaimana mereka bertindak, berpikir, dan merasa. Kita semua adalah tokoh utama dalam cerita hidup kita masing-masing. Tapi, pertanyaannya adalah, apakah kamu tahu cerita apa yang sedang kamu jalani? Apakah itu cerita yang kamu pilih sendiri, atau cerita yang ditulis oleh orang lain, masyarakat, keluarga, atau bahkan ketakutanmu sendiri? Bayangkan hidupmu sebagai sebuah film. Setiap adegan, setiap dialog adalah bagian dari cerita besar. Tapi, siapa sutradaranya? Seharusnya, jawabannya adalah kamu. Namun, kenyataannya, banyak dari kita membiarkan orang lain menulis skenario hidup kita. Kita mengikuti ekspektasi orang tua, tekanan teman sebaya, atau bahkan standar masyarakat yang seringkali tidak sesuai dengan diri kita. Greene menegaskan bahwa untuk benar-benar hidup secara autentik, kita harus merebut kembali kendali atas cerita hidup kita. Bagaimana caranya? Langkah pertama adalah menyadari bahwa kamu sedang menjalani sebuah narasi. Sadari apa yang memotivasi tindakanmu. Apakah kamu bertindak karena keinginan pribadi, atau karena ingin menyenangkan orang lain? Langkah kedua adalah menulis ulang narasi tersebut. Greene menyarankan kita untuk menjadi penulis dan sutradara dalam hidup kita sendiri. Tentukan plot yang ingin kamu jalani. Apakah kamu ingin menjadi karakter yang berani, penuh petualangan, atau seseorang yang menjalani hidup dengan damai dan penuh makna? Kamu yang memutuskan. Narasi yang kamu pilih akan memengaruhi setiap keputusan yang kamu buat. Jika kamu melihat dirimu sebagai korban, kamu akan bertindak seperti korban, selalu menunggu orang lain untuk menyelamatkanmu. Tapi, jika kamu memilih narasi seorang pemenang, setiap tantangan akan menjadi peluang untuk tumbuh dan belajar. Ingat, cerita yang kamu ceritakan pada dirimu sendiri setiap hari adalah dasar dari identitasmu. Jika kamu ingin mengubah hidupmu, mulailah dengan mengubah cerita itu. Tulis ulang babak-babak yang tidak kamu sukai. Tambahkan elemen-elemen baru yang menggambarkan impian dan aspirasimu. Hidup ini singkat, jadi jangan biarkan orang lain menentukan jalanmu. Ambil pena, dan tulis cerita yang kamu inginkan. Karena pada akhirnya,
Tidak ada yang lebih kuat daripada seseorang yang hidup sesuai dengan narasi yang mereka pilih sendiri. Pernahkah kamu bertemu seseorang yang, begitu mereka memasuki ruangan, semua perhatian langsung tertuju pada mereka? Seolah-olah ada magnet tak kasat mata yang menarik semua orang. Itulah kekuatan harisma. Robert Greene percaya, harisma bukanlah bakat bawaan. Ini adalah keterampilan yang bisa dipelajari dan dikembangkan. Bayangkan momen ketika Steve Jobs memperkenalkan iPhone pertama kali. Itu bukan sekadar peluncuran produk. Itu adalah pertunjukan yang penuh sihir. Jobs tahu bagaimana menciptakan momen yang membuat orang terkagum-kagum. Dan Greene mengatakan, kamu juga bisa menciptakan momen seperti itu. Rahasia harisma, menurut Greene, terletak pada 3 hal: memahami audiensmu, berbicara dengan percaya diri, dan menyalurkan energi positif. Ketika kamu benar-benar memahami apa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh orang lain, kata-katamu akan terasa lebih relevan dan berpengaruh. Ditambah dengan keyakinan dalam penyampaian, kamu akan terlihat lebih autentik dan meyakinkan. Harisma juga tentang menyalurkan energi yang menginspirasi. Orang-orang tertarik pada individu yang memancarkan optimisme dan antusiasme. Jadi, jika kamu ingin menjadi pemimpin yang berpengaruh, mulailah dengan mengasah kemampuan untuk berbicara dengan hati, bukan sekadar dengan kata-kata. Iri hati adalah emosi yang seringkali datang tanpa diundang. Kamu mungkin sedang menjalani harimu dengan tenang, hingga tiba-tiba melihat kesuksesan orang lain dan merasa ada sesuatu yang kurang dalam dirimu. Robert Greene menyebut iri hati sebagai emosi gelap yang sering tersembunyi di balik senyuman. Tapi, jangan salah, emosi ini bisa berbahaya jika tidak dikenali dan dihadapi. Pernahkah kamu merasa tidak nyaman saat mendengar kabar baik dari teman? Atau mungkin ada perasaan aneh yang muncul ketika seseorang di sekitarmu meraih sesuatu yang kamu inginkan? Itu adalah tanda-tanda awal dari iri hati. Greene mengatakan, langkah pertama untuk menghadapinya adalah mengenali keberadaan emosi ini, baik dalam diri sendiri maupun orang lain. Greene mengajarkan kita bahwa iri hati sebenarnya adalah bagian dari sifat manusia. Tidak perlu merasa bersalah jika kamu pernah merasakannya. Yang penting adalah bagaimana kamu meresponsnya. Daripada membiarkan iri hati merusak dirimu, gunakan perasaan itu sebagai bahan bakar untuk mendorong dirimu menjadi lebih baik. Bayangkan seorang atlet yang kalah di pertandingan besar. Dia bisa saja terpuruk, tetapi dia memilih untuk bekerja lebih keras dan kembali dengan kekuatan baru. Gunakan energi dari perasaan iri sebagai motivasi untuk mencapai tujuanmu sendiri. Alih-alih meratapi pencapaian orang lain, tanyakan pada dirimu sendiri, apa yang bisa aku pelajari dari kesuksesan mereka? Apa langkah konkret yang bisa aku ambil untuk mendekati impianku? Greene juga menekankan pentingnya menjaga hubungan dengan orang-orang yang kita rasa iri. Jangan biarkan emosi ini merusak persahabatan atau hubungan kerja. Sebaliknya, jadikan mereka sebagai inspirasi. Jika kamu bisa merayakan keberhasilan orang lain dengan tulus, kamu akan menemukan bahwa dunia ini penuh dengan peluang yang juga bisa menjadi milikmu. Ingat, perasaan iri hanya memiliki kekuatan jika kamu memberikannya ruang. Tapi jika kamu mengendalikannya, mengubahnya menjadi dorongan positif, kamu akan menjadi lebih kuat dan lebih bijaksana. Seperti kata Greene, memahami dan mengatasi iri hati adalah salah satu kunci untuk menjalani hidup yang damai dan penuh makna. Jadi, lain kali ketika kamu merasakan desakan iri hati, ingatlah bahwa kamu memiliki pilihan. Pilih untuk tumbuh. Pilih untuk belajar. Dan yang terpenting, pilih untuk fokus pada perjalananmu sendiri. Adaptasi adalah hukum alam yang paling mendasar. Mereka yang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan akan bertahan, sementara yang kaku dan menolak perubahan perlahan akan tersingkir. Robert Greene, dalam hukum ini, menekankan pentingnya menjadi fleksibel dan terbuka terhadap perkembangan baru dalam hidup. Bayangkan situasi di mana tempat kerjamu tiba-tiba mengadopsi teknologi baru. Ada 2 jenis orang di sini, mereka yang mengeluh dan merasa terganggu,
dan mereka yang mengambil kesempatan untuk belajar dan berkembang. Greene percaya bahwa fleksibilitas inilah yang menentukan siapa yang akan sukses dalam jangka panjang. Banyak perusahaan besar tumbang karena tidak mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Tapi, mereka yang memahami pentingnya inovasi dan menyesuaikan diri justru tumbuh lebih kuat. Adaptasi bukan hanya tentang bertahan, tetapi juga tentang menciptakan peluang dari tantangan. Greene mengingatkan kita bahwa adaptasi bukan hanya soal kemampuan fisik, tetapi juga mental. Ketika kamu menghadapi situasi sulit, apakah kamu memilih untuk bertahan di zona nyaman atau mencari cara untuk berkembang? Ingat, yang bertahan bukanlah yang paling kuat, tetapi yang paling mampu beradaptasi. Kehidupan adalah serangkaian perubahan yang tak terduga. Kuncinya adalah menerima perubahan itu dengan pikiran terbuka dan mencari cara untuk tumbuh dari situasi baru. Jangan takut untuk mencoba sesuatu yang berbeda. Seperti Greene katakan, fleksibilitas adalah kekuatan yang sering diremehkan. Adaptasi adalah seni bertahan hidup. Mereka yang bisa menerima perubahan, belajar dari tantangan, dan terus berkembang adalah mereka yang akan menemukan keberhasilan. Jadi, apapun yang terjadi, jangan pernah takut untuk berubah. Karena dalam perubahan, ada kekuatan. Kematian adalah satu-satunya kepastian dalam hidup yang tidak bisa dihindari. Tapi, apakah kita benar-benar memikirkannya? Robert Greene mengajak kita untuk tidak melihat kematian sebagai sesuatu yang menakutkan, tetapi sebagai pengingat untuk hidup dengan penuh makna dan kesadaran. Bayangkan jika hari ini adalah hari terakhirmu, apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu akan tetap khawatir tentang masalah-masalah kecil? Atau justru kamu akan mulai melakukan hal-hal yang benar-benar penting? Greene menantang kita untuk bertanya pada diri sendiri, apa warisan yang ingin aku tinggalkan? Orang-orang yang kita ingat dengan penuh kekaguman adalah mereka yang hidup dengan kesadaran bahwa waktu mereka terbatas. Mereka tidak takut pada kematian, tetapi menggunakannya sebagai motivasi untuk menciptakan sesuatu yang abadi. Kematian, menurut Greene, adalah guru terbaik yang mengingatkan kita untuk menjalani hidup dengan keberanian dan tujuan. Banyak dari kita menjalani hidup seolah-olah waktu tidak terbatas. Kita menunda-nunda, berpikir bahwa akan selalu ada hari esok. Tetapi, bagaimana jika kita melihat setiap hari sebagai kesempatan terakhir untuk membuat perbedaan? Greene percaya bahwa kesadaran akan kematian dapat membawa kebijaksanaan dan rasa syukur yang mendalam. Alih-alih takut, gunakan pemikiran tentang kematian untuk menghargai momen-momen kecil, tawa bersama teman, percakapan dengan keluarga, atau bahkan waktu sendirian yang penuh refleksi. Kematian mengajarkan kita bahwa hidup bukan tentang seberapa lama kita bertahan, tetapi seberapa dalam kita hidup. Kematian bukanlah akhir. Ia adalah pengingat. Pengingat untuk menjalani hidup dengan keberanian, cinta, dan makna. Jadi, jika hari ini adalah hari terakhirmu, apa yang akan kamu lakukan? Hidup dengan penuh kesadaran, dan buat setiap momen berarti. Menguasai hukum-hukum manusia bukan berarti kita menjadi manipulatif. Sebaliknya, itu tentang menjadi lebih bijaksana, lebih empati, dan lebih sadar. Dengan memahami orang lain, kita memahami diri sendiri. Dan dengan memahami diri sendiri, kita bisa mengendalikan hidup kita. Jadi, pertanyaannya adalah, sudah siapkah kamu memahami hukum-hukum manusia dan mengendalikan takdirmu sendiri? Terima kasih sudah menemani dari awal sampai akhir, dan terima kasih buat kalian yang udah selalu dukung aku. Kalau kalian ada ide pembahasan buku selanjutnya, jangan lupa komen di bawah. Lalu like dan subscribe untuk lebih banyak pembahasan buku yang bisa merubah cara pandangmu terhadap dunia.